Halo, selamat datang di bacaan bulan Maret 2020. Saya akan mulai dari bacaan dengan kartu orakelnya dari Soul Coach Oracle Cards. Kemudian saya lanjutkan dengan bacaan dari kartu tarot dari T5 Tarot dan Lenormand yang akan dibaca secara bersamaan. Kemudian akan diakhiri dengan bacaan astrologi. Oke, Taurus, kita mulai dari Soul Coaching Oracle Card. Saya akan mengambil dari kartu ke 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ini ada yang keluar buat Taurus. Kita lihat satu persatu kartunya. What needs to be healed adalah faith. Kepercayaan, keyakinan. Seberapa jauh Taurus berani menempatkan keyakinan pada satu hal, ya, karena ini yang perlu disembuhkan, perlu healing. Maka sebenarnya pada saat ini Taurus menjadi relatif skeptis, tidak terlalu percaya pada apapun. Barangkali Taurus sudah pernah mengalami masa di mana harapannya selalu dikecewakan, janji orang tidak ditepati, apa yang merupakan rencana dari Taurus ternyata tidak bisa dilaksanakan. Jadi hal-hal yang membuat Taurus itu tidak percaya pada sesuatu itu bisa menjadi harapan ke depan. Hanya perlu keyakinan. Itulah yang harus disembuhkan. Dan kalau kita lihat gambarnya di sini, faith adalah my life is divinely guided, ya. Gambarnya adalah orang berloncat ke arah ini, bahwa sebenarnya yang perlu Taurus kembali ingatkan ke diri sendiri bahwa Taurus tidak akan jatuh. Kalaupun kemarin-kemarin Taurus jatuh, itu sebenarnya jatuhnya tidak seburuk itu, masih bisa diselamatkan. Karena sebenarnya pelajarannya adalah bukan untuk menangkap, tetapi belajar untuk kalau yang diinginkan itu tidak tertangkap, maka kalau jatuh, apa yang harus dilakukan Taurus untuk bangkit sebelum bisa diberikan apa yang menjadi keinginan Taurus. Jadi pelajarannya adalah itu, Taurus. How to heal the blockage adalah opening, ya. Tentu saja kalau ketutup kerannya, maka yang harus dilakukan adalah membuka. Apa maksudnya membuka? I'm open to receiving the gifts of universe. Barangkali semua yang diinginkan, yang dikejar oleh Taurus itu memang bukan sesuatu yang ingin diberikan oleh universe. Jadi universe ingin memberikan hal yang lain, tapi Taurus tidak bisa menengok ke apa yang universe ingin berikan, masih terpaku pada sesuatu yang beda idenya dengan apa yang ingin diberikan universe kepada Taurus. Pada saat ini barangkali kalau sudah berkali-kali diupayakan dan tidak berhasil, barangkali ini saatnya berpikir bahwa itu memang bukan yang terbaik buat Taurus, atau nggak meant to be, atau memang bukan jodohnya, tanda petik. Dan barangkali ada jodoh yang lebih bagus, bahwa Taurus punya jalan yang lain dalam kehidupannya. Itu yang perlu dilakukan Taurus untuk healing the blockage-nya ini. Jadi faith-nya ini hilang, perlu healing karena memang Taurus tidak membuka diri untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda dari cara pandang Taurus. Nah, future outcome-nya adalah action. Maka setelah tahu apa yang menjadi keinginan dari Taurus yang sebenarnya, yang setelah melewati masa susah, maka kedepannya yang dibutuhkan oleh Taurus adalah mengambil tindakan. I step into my glorious future with determination and power. Jadi perjalanan berikut menjadi lebih yakin, lebih pintar, lebih punya kemampuan, skill, keterampilan, serta cara berpikir yang terang untuk mengatasi masalahnya. Itu yang saya lihat. Sekarang kita ambil dua deck ini, D5 Tarot dan Gilded Reverie. Kita mulai dari past, present, future. Oke. Ini 3 kartunya, Justice terbalik, Queen of Swords ke atas, dan The Magician terbalik. Kalau
Oke, jadi justice terbalik ini masuk di masa lalu dan clarifiernya adalah gunung. Jadi dulu rasanya tuh tidak adil, apa yang diupayakan tidak menghasilkan, modalnya tidak pernah kembali, nggak seimbang. Kalau ingin mendapatkan keadilan sudah sesuai dengan perjanjian, ternyata ada orang yang melanggar perjanjian. Dan itu adalah masa yang sukar buat Taurus pada masa lalu. Ya, the justice sama gunung itu tempatnya di past. Present adalah Queen of Swords. Queen of Swords ini menandakan saat ini Taurus sudah lebih efisien, lebih paham mana yang efektif, mana yang tidak menghasilkan sesuatu. Sehingga dari awal intuisi Taurus sudah mulai bekerja. Kalau dari awal Taurus ngerasa ini kayaknya nggak mungkin berhasil, saya punya pengalaman kayak gini mah, itu pasti cuman tipu-tipu aja, itu udah kerasa. Dan kalau kita lihat di bawahnya adalah institusi kartunya, maka itu sebenarnya skillnya kalau saya melihat kemampuan Taurus untuk bisa lebih tajam melihat situasi dan mengambil keputusan yang terbaik untuk masalah yang dihadapi Taurus adalah sesuatu yang sudah tertanam baik, sudah dikuasai mastering, ya Taurus sudah mastery untuk kemampuan tersebut. Kedepannya, The Magician terbalik, artinya tidak ada lagi yang perlu di fixing. Kenapa? Karena mungkin fixingnya, memperbaikinya sudah bisa dilakukan sejak sekarang, atau tidak perlu fixing karena dari awal masalah sebelum menjadi masalah, hanya potensi masalah sudah disingkirkan dari jalannya Taurus. So, apa yang terjadi? Dengan tidak perlu fixing atau memperbaiki sesuatu, semua terasa lancar. Seperti di dalam rumah kita bisa ngapa-ngapain sendiri rumah. Dan barangkali buat beberapa Taurus, rumah bisa didapat tanpa harus kerja keras lebih banyak lagi untuk memperbaiki banyak bagian dari rumah. Termasuk ketika rumah itu tidak hanya rumah fisik, tetapi sesuatu yang memang ingin ditinggali oleh Taurus. Sesuatu yang ingin menjadi bagian dari Taurus. Oke. Kita lanjut dengan ini tanggal 10 Maret. Jadi kira-kira di setengah awal bulan Maret itu yang menjadi pemahaman buat Taurus adalah 1 2 3 4 5 adalah bagaimana Taurus itu mulai berkreasi, mulai memaksimalkan apa yang menjadi keterampilan talenta Taurus untuk diwujudkan dalam satu hasil kerja yang menguntungkan, yang dapat dilakukan dengan efisien dan mudah-mudahan menghasilkan keuntungan yang paling besar. Itu yang kita bisa lihat. Dan Taurus, kita melihat bahwasanya kemampuan Taurus untuk melihat ke masa depan itu sangat membantu Taurus untuk mampu menentukan metode atau cara apa yang dipilih Taurus untuk memastikan produk yang akan dihasilkan atau kreativitasnya atau kebahagiaan atau hobinya yang akan dikembangkan oleh Taurus itu merupakan sesuatu yang paling mengena di hati, yang paling menjadikan Taurus itu bahagia. Ya, itu yang paling besar. Tetapi memang kita lihat tidak mudah buat Taurus untuk menemukan apa yang menjadi keinginan yang masa depan, ya, karena hal yang ada di masa lalu, ya, kalau kita lihat masa lalunya Taurus itu adalah ketidakadilan. Ya, itu yang dirasakan oleh Taurus, kekecewaan itu masih sangat membekas di hati Taurus dan itu membutuhkan waktu buat Taurus untuk healing. Dan healing ini penting Taurus karena akan menentukan nanti bagaimana Taurus ya bisa lebih berfungsi, lebih maksimal, lebih happy dengan diri sendiri. Jadi tanpa ada hambatan apapun. Karena kalau kita masih menyimpan kemarahan, rasa benci, itu sebenarnya membatasi langkahnya Taurus untuk menjadi
secara optimis lebih efisien, ya, seperti itu. Kalau kita lihat tanggal 24 Maret, ini adalah bulan baru di Aries. Buat Taurus ini berada di rumah ke-12. Berarti pada akhir bulan Maret 2020, buat Taurus yang paling penting adalah bagaimana belajar dari pengalaman masa lalu, ya. Pengalaman masa lalu supaya bisa memilih mana yang terbaik buat Taurus. Kembali lagi ke gambar Queen of Swords dan ini towernya, ya, yang di tengah sini. Yang itu yang menentukan bagaimana masalah di masa lalu. Jadi masalahnya Taurus adalah bagaimana healing perasaan luka di masa lalu karena diperlakukan tidak adil atau selalu dikecewakan dari perjanjian dengan orang lain. Jadi selalu ada pihak lain. Itu yang membuat Taurus itu agak sukar untuk mulai sesuatu yang lebih membahagiakan, sesuatu yang lebih sifatnya memproduksi sesuatu, kreativitas. Ya, jadi caranya Taurus adalah agar lebih mampu melihat mana yang potensial, mana yang hanya tipu-tipu belaka. Oke, Taurus, itu yang saya bisa lihat dari bacaan kali ini. Wanita Indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.